Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini sih bakal bahas lebih lanjut terkait betapa pentingnya satu fraksi ya. Khususnya nanti kaitannya sama CP dari akun kalian masing-masing. Saya yakin dengan adanya updatean ini, ketika nanti mampir di server masing-masing, bagi teman-teman semua yang mungkin bukan di server 1 atau server agak akhir-akhir, bakal mengubah semua mindsetnya. Yang tadinya dulu masih banyak banget, saya mah gacha semua banner, mau Sisigi, mau Aogiri, mau non organisasi gitu ya, atau Anteku. Saya mah punya banyak banner, bintang 3, bintang 2. Saya lebih suka kayak begitu. Ya oke, kalau memang kalian tujuannya adalah bermain dengan untuk kesenangan. Tapi kalau kalian mau bermain jangka panjang, sekali lagi pasti saya selalu tekankan untuk main satu fraksi. Kenapa satu fraksi? Ketika updatean ini bakal launching di masing-masing server kalian gitu ya, yaitu di bagian sini research. Bukan research. Di bagian preparation atau persiapan, kemudian ada namanya Force Talent, teman-teman. Nah, ini adalah yang akan mengubah persepsi dari kalian semua. Karena apa? Di sini untuk menambahkan CP itu sangat-sangatlah tinggi, teman-teman. Kenapa sih kita harus main satu fraksi? Karena di sini kalian ini harus buka yang namanya efek-efek statistik yang ada di sini dengan cara bayar pakai koran ya. Koran ini bisa kalian dapatkan melalui stronghold. Yang utamanya itu ada di sana, ada sangat banyak sekali kalau kalian join ke top player atau top guild. Dan yang kedua adalah mungkin dari beberapa misi dari event ya. Ini nanti kalian bakal bisa ngebuka ini semua. Dan ini bakal nambahin CP yang sangat tinggi. Contohnya ya, kalau kalian main Anteku, berarti kalian bukalah sampai pojok. Untuk bagian tengahnya dulu. Kayak saya nih ya, saya udah buka. Saya buka Sisiginya dulu nih, sampai tengah, sampai pojok. Nah, nanti untuk bagian atas itu menyusul, teman-teman. Contohnya ini ya. Contohnya yang atas ini, saya menambahin critical rate dari Sisigi. Berarti saya bakal aktifin ini dengan cara bayar 30.000 koran ya. Kemudian kalau kita mau nambahin pertahanan untuk resisten dari critical, kita ngambil ini. Dan ini adalah untuk satu fraksi aja ya, untuk Sisigi. Kalau kalian mau ngambil untuk Aogiri atau kalian punya Kaneki di Anteku, itu kalian harus upgrade semuanya itu kan. Ini sangat-sangat pemborosan dan sangat tidak bagus untuk di early. Kalau kalian kuat nahan sampai 3 bulan apalagi stronghold itu kan keluarnya nunggu ini ya, nunggu banner festival atau karnival dulu. Silakan kalian kalau mau nunggu, ini akan punya banyak waktu yang terbuang di sini. Jadi kalau saya saran pribadi udah dari awal saya kasih tahu kalian harus masuk satu fraksi. Gitu. Intinya gitu. Kalian bisa membuka ini. Kemudian nanti ini semua kalau kalian pakai CCG kebanyakannya, itu statistiknya akan meningkat jauh sekali. Jauh sekali, teman-teman. Kalau kalian butuh crit damage, kalian tinggal upgrade aja di sini. Semua hero CCG kalian satu line up, itu crit damage-nya bakal naik 5%. Dan bukan cuma di line up aja ya, tapi semua yang ada di bangku cadangan gitu ya, itu semua bakal naik juga, teman-teman. Gitu. Emang bisa seberapa jauh sih gitu ya? Mungkin bagi teman-teman yang udah rilis ya event ini di DAI 1, yang biasanya servernya udah rilis di DAI 1, itu akan sudah bisa tahu, paham betapa besarnya potensi dari sini, teman-teman. Tapi kalau bagi kalian yang belum tahu, saya bakal tunjukin ya untuk di PvP aja. Nah, mungkin saya bakal lari ke real time dulu sebelum ke arena pokoknya ya. Jadi gini, teman-teman. Ini adalah pure yang belum saya otak-atik ya. Untuk line up-nya adalah seperti ini. Saya di line up menuju ke legend itu seperti ini dulunya. Dan ini merupakan line up yang memiliki CP yang cukup tinggi. Tidak paling tinggi tapi cukup tinggi. Kenapa? Karena dulu yang paling tinggi adalah ketika saya masukkan Rize ke sini. Ini jauh lebih tinggi. Kalau utanya saya buang, masukin Rize. Gitu ya. Gini. Nah, ini adalah formasi yang paling tinggi CP-nya. Itu 63.000. Nah, sekarang dengan adanya pengupgrade dan lain sebagainya, ini tadinya nggak 63.000, 630.000 teman-teman, cuma 570.000. Tapi karena saya udah buka fraksi Sisigi, saya bisa dapat potensi banyak dari ketiga hero di sini.
tadinya nggak seperti ini, tapi karena udah dibukain semua, makanya CP-nya bakal meningkat drastis karena mayoritas di saya adalah CCG. Nah, sekarang itu yang paling tinggi adalah bukan Rize A+, tapi melainkan adalah, nah, walaupun kalian bintang 5 dan saya tidak nge-build banyak untuk Ayumu, tapi CP-nya bisa jauh lebih tinggi daripada saya menggunakan Rize, teman-teman. Gitu. Jadi nanti kalian akan seiring berjalannya waktu akan berubah line up-nya menjadi satu fraksi. Gitu. Walaupun memang, Bang, apakah benar kamu kalau main PvP di arena itu tidak akan menggunakan UTA? Jawabannya saya masih menggunakan UTA karena memang perbedaannya masih belum signifikan. Tapi untuk dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan, saya udah bisa pastikan bahwa UTA tidak akan ada di line up saya. Gitu, teman-teman. Karena ini adalah PvP yang menggunakan ini ya, menggunakan AI atau dalam artian komputer untuk ini nggak pakai AI. Jadi kita harus bisa kendaliin sendiri. Otomatis UTA itu punya potensi penting di sini. Jadi kita bisa nge-rank up momennya kapan, itu penting banget kalau di sini. Nah, saya mau bahas yang lebih lanjut yaitu di arena warna paling atas gitu ya. Di sini teman-teman bisa tahu dari gameplaynya sendiri adalah random ya. Jadi dipilihkan oleh AI. Jadi teman-teman, untuk UTA di sini sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau menurut saya ya. Tidak terlalu signifikan. Dalam waktu beberapa yang akan mendatang juga, UTA ini akan saya segera gantikan dengan CCG lainnya ya. Contohnya adalah Ayumu yang tadi saya udah kasih tahu. Dari 62.000 diganti dengan Ayumu yang tadinya itu nggak sama sekali memiliki CP tertinggi, tiba-tiba meledak jadi tinggi sekali, jadi 64.000. Lihat dari statistiknya ya, kalian bisa lihat ya, 35.000 attack-nya sama defense HP-nya gitu ya, lihat ya, 1, 2, 3, turunnya jauh, lebih dari 10%. Itu makanya kenapa nanti untuk di PvP random saya kemungkinan besarnya lebih cepat untuk mengganti UTA-nya ketimbang yang PvP yang tidak otomatis ya. Kalau yang ini bakal lebih cepat, bakal digantiin sama CCG juga gitu ya. Gitu. Dan sekarang merupakan momen-momen penting ya. Apa momen-momen yang membingungkan karena orang-orang tuh pada bingung gitu ya mau masuk fraksi mana gitu ya. Karena ya tadi, karena mereka gacha semua banner dan lain sebagainya, baru kerasanya saat ini gitu. Dimana perbedaan sangat-sangat menonjol ya. Kalau kalian lihat nih di sini ya. Saya juga mau ngasih contoh salah satu player yang benar-benar pinter. Di sini ada ranking. Nah, ini rankingnya bakal kelihatan jauh untuk orang yang pakai satu fraksi dan tidak gitu ya. Contohnya, coba pakai satu fraksi. $640 ya. Tadi saya barusan disenggol kayaknya sama V ya. Nah, V ini adalah salah satu akun yang benar-benar bagus, teman-teman. Kita lihat ya. Oh, sayangnya tidak bisa dilihat dari sini. Dia itu tadinya masuk ke 10 besar itu agak jarang-jarang ya. Karena dia dari guild yang saya tahu itu masuk 10 besar masih jarang. Baru di minggu-minggu ini dia masuk ke 10 besar. Itu karena apa? Karena dia barusan nge-push juga untuk ke Arimanya yang pertama, ke bintang 6. Kemudian juga dia pakai satu fraksi. Itu yang ngebuat dia jadi GG untuk saat ini. Nah, lihat ya, dia pakai satu fraksi. Dia line up-nya mirip-mirip kayak saya ya, kurang lebih. Cuman bedanya dia ada di bintang 3 untuk Arima, dan Arima ininya di C+ ya, sama ininya Amonnya juga mirip-mirip lah. Saya ada di B, dia ada di D. Utanya juga bintang 3. Nah, ini adalah salah satu player yang bagus sekali buat ditiru ya. Dimana Amon punya pasif untuk meningkatkan basic stat critical melalui backup, dan sisanya CCG ini bakal ningkatin statistik yang ada di dalamnya. Ini formasi yang benar-benar bagus sekali gitu ya. Dan ini pun nanti bakal saya ubah line up-nya juga seperti ini. Nanti Naki itu kan sekarang saya posisinya ada di belakang ya. Naki ini ada di belakang. Saya tinggal nunggu satu lagi, yaitu adalah si
Amon Dojima yang warna kuning, yang kayak gini ya, sama kayak ini. Nantinya Ayumi ini bakal saya buang, digantikan dengan Amon Dojima gitu. Entah nanti Amon ini bakal pindah ke belakang buat gantiin Naki atau tetap Naki. Kalau saya pribadi untuk saat ini mungkin bakal terus pakai Naki ya. Kenapa? Karena dia bisa nambahin darah. Cuman bedanya ya tadi, Amon Dojima bakal gantiin Ayumu. Tapi itu kan masih lama ya, masih mungkin 2 bulan lagi. Istilahnya gitu, itu ada persiapan yang bakal saya siapin untuk di line up saya. Jadi untuk memainkan satu fraksi itu sangat-sangatlah penting Bapak Ibu, teman-teman. Gitu ya. CP kalian nanti bisa naik drastis dengan adanya efek itu. Contohnya di sini juga nih, sama V juga yang megang atau punya pertumbuhan yang cukup pesat. Kita lihat lagi ya. Ini karena saya masih campuran gitu ya, adanya Ayato dan juga Kirishima. Tapi kalau dia ini cukup pakai Shishigi semua gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang bagus. Dia walaupun bintang 2, bintang 4 itu bisa ngalahin CP-nya yang saya ini adalah bintang D gitu ya. D, walaupun ini Ayato masih bintang 1, tapi dia punya CP yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang karena dia pakai full Shishigi, teman-teman. Basicnya hanya full Shishigi, hanya full satu fraksi. Jadi itu adalah salah satu bonus ya dari updatean kali ini yang ada di server awal. Gitu. Kalau kita lihat secara karakternya juga semuanya ini bakal meningkat. Shishigi yang tadi kan saya nge-upgrade Shishigi ya. Jadi kalau Shishigi itu kan ada 2 ya, ada yang upper atau highest dengan juga lower ya. Ini statistiknya juga akan meningkat gitu ya di dalam sini gitu. Jadi nanti dia CP-nya bakal tiba-tiba lebih tinggi daripada Uta gitu ya. Uta saya tiba-tiba rendah karena apa? Tadi saya nggak nge-upgrade yang namanya non organisasi, saya cuma nge-upgrade yang Shishigi doang. Sehingga hero-hero Shishigi saya di situ itu bakal naik, teman-teman. Kita lihat ya. Bang, kenapa kita kalau mau naikin Uta, kenapa kita nggak upgrade ini aja, non organisasi? Silahkan kalau kalian mau nge-upgrade non organisasi. Cuman efeknya itu hanya diterima oleh siapa? Hanya diterima oleh non organisasi juga. Gitu ya. Silahkan kalau kalian memang mau nge-upgrade orang-orang yang ada di sini. Kalian nge-upgrade Rize, pakai Rize, nge-upgrade Uta. Apakah worth it gitu ya mengupgrade non organisasi? Silahkan kalau kalian ngerasa pengen ngupgrade mereka berdua, atau kalian punya VIP 12 silahkan juga. Tapi untuk ini saya ngasih tahu aja, untuk jangka mendatang di masa depan, untuk non organisasi ini sifatnya adalah support doang. Jadi dia nggak akan ada yang punya potensi besar seperti DVS, tanker dan juga support. Itu tidak punya potensi penting di antara ketiga fraksi lainnya seperti Shishigi, Anteiku dan juga Aogiri. Nanti Takatsuki Sen juga masuk ke sini yang Eto mode jurnalis itu. Tapi ya sekali lagi dia sebagai rank up juga gitu. Tujuannya adalah untuk mensupport di berbagai elemen yang ada di sini. Sekarang kan elemen biru ya, nanti Takatsuki Sen itu ada di elemen merah. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ya kalau kalian sekarang udah jalan ya udah ya terima aja ya, karena itu adalah apa yang harus kalian dapat ya. Kalau kalian udah campur-campuran gak apa-apa. Cuma nanti untuk selanjutnya kalian bakal berubah mindsetnya untuk menjadi satu fraksi, teman-teman. Oke, selamat bagi kalian semua yang bisa nahan dan nabung untuk bisa join satu fraksi aja. Diamond kalian gak terbuang banyak di beberapa hero yang kurang penting gitu ya. Kita coba lihat di chat di sini. Sini lagi pada milih fraksi lah, lagi minta saran-saran terkait fraksi apa yang mau dimasukin ya. Gitu. Gak apa-apa kalau memang udah campuran, mau gimana lagi ya. Tapi ya seenggaknya kalian tahu untuk jangka mendatang kalian butuh ada di fraksi yang sama gitu ya, supaya nggak kebuang sia-sia tuh statistik yang tadi kalian upgrade untuk Shishigi. Kalau kalian masukin Shishigi tapi Shishigi kalian cuma 1, otomatis cuma itu doang ya akan meningkat CP-nya gitu ya. Nanti sulit buat
atau bakal ketinggalan sama beberapa player yang memang fokus dari awal itu ke satu fraksi, fokus upgrade satu fraksi. Walaupun memang nanti ya di masa mendatang itu kalian memang butuh beberapa hero juga dari fraksi yang lain, tapi kalau saya pribadi tidak merekomendasikan itu untuk F2P ya, karena diamond kalian terbatas. Saya pribadi aja yang udah VIP 5 dapat bonus dari Diamond Spring itu masih sangat-sangat terbatas untuk melakukan gacha gitu ya. Nggak sembarangan bisa saya gacha, apalagi kalian yang F2P gitu ya. Jadi F2P nggak boleh sombong, jadi F2P nggak boleh serakah. Kalau memang cara bermain kalian seperti itu, semua banner diambil silahkan. Tapi ya itu ya, harus bisa terima ketika ada updatean besar seperti ini. Dan juga nanti mungkin bakal hampa gitu ya, atau tidak punya tujuan gitu aja sih kalau saran saya. Cuman kalau kalian udah campuran ya udah nggak apa-apa. Karena memang kalian kesukaan permainannya seperti itu, kita mau gimana lagi ya. Saya pribadi juga cuman player biasa. Saya buat channel YouTube bukan buat untuk mengambil atau memperoleh kekayaan, tapi semata-mata untuk mengedukasi supaya kalian ini bermainnya adalah tipe yang jangka panjang gitu ya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.